Perkenalkan, nama saya Jessica Aprilia. Perkenalkan, nama saya Bella Rizky Praitno. Perkenalkan, nama saya Reza Nabila. Perkenalkan, nama saya Nika Putri Nabila. Perkenalkan, nama saya Alicia Faunas. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian investasi saham. Sebelum itu, saham ini merupakan ekuitas atau modal dalam suatu entitas berbadan hukum. Entitas berbadan hukum ini seperti PT, perseroan terbatas. Nah, saham ini menunjukkan seberapa besar kepemilikan atau sebagai bukti kepemilikan. Jenis saham itu ada dua, yaitu saham biasa dan saham istimewa. Untuk pencatatannya itu, metode yang digunakan bisa metode biaya dan metode ekuitas. Metode biaya ini merupakan pencatatan investasi dengan nilainya yang tetap, jadi tidak akan berubah-berubah. Nah, untuk metode ekuitas itu pencatatan atau nilai investasinya itu dapat berubah, dan penyebabnya itu bisa dari laba atau rugi investe, terus juga dividen akan mengurangi nilai investasi, serta adanya perubahan atas nilai aset dan kewajiban investe. Pengertian investasi saham itu sendiri merupakan penanaman dana oleh perusahaan dalam bentuk kepemilikan atas surat berharga saham perusahaan lain. Dengan membeli saham, investor dapat mendapatkan hak atas dividen, yaitu pembagian laba, hak suara dalam RUPS atau tergantung jumlah kepemilikan, serta keuntungan dari selisih harga jual atau capital gain. Klasifikasi investasi berdasarkan persentase kepemilikan. Pencatatan akuntansi investasi saham ditentukan dengan besar kecilnya pengaruh yang dimiliki investor terhadap perusahaan investasi. Untuk kepemilikan saham di bawah 20%, tingkat pengaruhnya tidak signifikan, dan metode akuntansi yang digunakan adalah metode harga perolehan atau dikategorikan sebagai instrumen keuangan pada nilai wajar. Untuk kepemilikan saham sekitar 20% sampai 50%, tingkat pengaruhnya signifikan. Metode akuntansi yang digunakan adalah metode ekuitas. Untuk kepemilikan saham di atas 50%, tingkat pengaruhnya pengendalian. Dan metode akuntansi yang digunakan adalah konsolidasi laporan keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode ekuitas. Nah, di sini ada soalnya. Nah, yang pertama itu kita harus mencari dulu biaya perolehan investasi. Nah, biaya perolehan investasinya itu ada cash. Nah, itu 4 juta itu terdapat di soal. Terus ada saham. Saham itu dia kan 200.000 per lembarnya dikali sama 30 itu untuk harga pasarnya. Nah, itu totalnya 6 juta. Nah, terus ada biaya konsultan itu sebesar 200.000. Kita jumlahin semuanya sebesar 10.200.000. Nah, terus kita cari nih nilai buku ekuitas investenya. Itu yang terdapat modal saham. Modal saham itu ada di soal biasa besar 20 juta. Nah, terus ada laba ditahan juga ada di soal 4 juta. Nah, baru kita totalin semuanya. Total nilai buku ekuitasnya itu sebesar 24 juta. Nah, terus kita bakal cari bagian investornya itu dia ada 30%. 30% itu dia ada di soalnya juga. Nah, itu 24 juta dikali sama 30% hasilnya 7.200.000. Terus dia hasil diferensialnya itu semuanya 3 juta. Nah, setelah mencari nilai yang tadi itu kita akan bikin tabel akuisisi diferensialnya. Nah, itu dia ada kolom-kolomnya. Itu yang kolom pertama itu ada akun, terus ada kolom selisih, alokasi, sama amortisasi. Nah, akun-akunnya itu akun-akun yang memiliki selisih Nah, terus itu kan alokasinya itu 30%. Itu tuh dari soal yang ada. Nah, itu tinggal dimasukin aja angka-angkanya, terus diamortisasi. Amortisasi itu dapetnya dari mana? Amortisasi itu sama kayak alokasi juga, tapi bedanya itu kalau misalnya di alokasi dia itu debit, berarti kalau amortisasi itu dia kredit. Nah, kalau misalkan di amortisasinya kredit, kalau misalkan di alokasinya kredit, di amortisasinya debit.
Jadi alokasi yang kita cari tadi itu kita totalin semuanya. Nah terus total diferensial itu kita kurangin sama total alokasi. Tadi kan di alokasinya kita dapetin total itu 2.400.000. Nah diferensialnya tadi itu kan sebesar 3 juta. 3 juta dikurang 2.400.000 itu ada selisih sebesar 600.000. Selisihnya itu kita masukin ke goodwill. Untuk tujuan dari akuntansi investasi saham terdiri dari menyajikan nilai wajar investasi secara andal, mengakui pendapatan investasi secara proporsional, memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai pengaruh investasi terhadap posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Selanjutnya itu ada keuntungan dan risiko investasi saham. Keuntungannya itu terdiri dari mendapatkan pendapatan dividen, peluang kapital gain bila harga saham meningkat, mendapatkan akses dan pengaruh dalam kebijakan perusahaan lain, diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko. Risikonya itu penurunan harga saham karena kondisi pasar, dividen tidak selalu dibagikan. Yang terakhir itu resiko ekonomi makro seperti inflasi dan krisis. Nah selanjutnya setelah perhitungan tadi kita akan buat jurnalnya. Untuk jurnal-jurnalnya itu yang pertama ada jurnal untuk mencatat investasi awal PT Javira pada PT Naura. Nah di debit itu ada akun investment in PT Naura sebesar 10.200.000. 10.200.000-nya itu kita dapat dari perhitungan yang udah dihitung tadinya. Selanjutnya untuk di kredit itu ada akun cash, saham biasa, tambahan modal disetor, dan biaya penerbitan saham. Untuk cashnya itu di soal udah dijelaskan sebesar 4 juta di perhitungan tadi. Lalu untuk saham biasanya itu kita kan menerbitkan 20.000 lembar. Nah yang dipakai itu sebesar dari nilai nominalnya yaitu 20. Nah saham biasanya berarti 20.000 dikali 20 sebesar 4 juta di kredit. Selanjutnya tambahan modal disetor. Tambahan modal disetor itu sebesar 2 juta. Lalu biaya penerbitan saham itu sebesar 200.000. Nah selanjutnya untuk jurnal kedua itu ada biaya penerbitan saham di debit dan biaya investasi di debit. Lalu untuk di kreditnya itu ada kas. Nah, biaya penerbitan sahamnya tadi sebesar 200.000 dari soal dan untuk biaya investasinya itu sebesar 100.000 dari soal. Nah, untuk kasnya ini berarti yang kita keluarkan sebesar 300.000. Selanjutnya untuk jurnal PT Naura memperoleh laba kan tadi. Nah, memperoleh labanya itu sebesar 30% dari nominalnya yaitu 6 juta. Nah, itu berarti jurnalnya itu di debit investasi pada PT Naura dan di kreditnya itu ada pendapatan dari PT Naura. Investasi pada PT Naura itu perhitungannya kan 30% dikali 60 juta, berarti sebesar 1.800.000. Selanjutnya untuk jurnal dividen yang dibagikan dari PT Naura. Nah, di soal tadi itu dijelaskan kalau misalnya membayar dividen sebesar 2 juta. Nah, itu kita bakal kalikan sama 30%. Jadi 2 juta dikali 30% sebesar 600.000. Untuk akun jurnalnya di debit itu ada kas karena kita menerima dividen dan di kredit itu ada investasi pada PT Naura sebesar 600.000. Selanjutnya ada jurnal amortisasi alokasi persediaan. Nah, untuk jurnal amortisasi ini kita bisa patokan dengan tabel alokasi diferensial yang telah kita buat di perhitungan sebelumnya. Nah, di situ kan ada akun persediaan, aset lancar lainnya, peralatan sama wesel. Jadi untuk jurnal amortisasi alokasi persediaan kita bisa lihat dari amortisasinya. Nah, jika amortisasinya itu kredit, maka yang di kredit itu berarti investasinya dan di debit itu pendapatannya. Nah, jika amortisasinya itu menunjukkan angka debit, maka pencatatan di jurnal itu investasi pada PT-nya itu berada di debit juga sebesar nominal yang ada di tabel amortisasi. Selanjutnya kita masuk ke pencatatan jurnalnya. Untuk pencatatan jurnal amortisasi alokasi persediaan itu kan di sini
persediaan di amortisasinya itu menunjukkan nilai kredit, maka investasinya itu juga terletak di kredit. Berarti untuk pencatatannya itu di debit ada akun pendapatan dari PT Naura sebesar 600.000 dan di kreditnya itu investasi pada PT Naura sebesar 600.000. Selanjutnya untuk aset lancar lainnya, berarti pencatatan amortisasi alokasi aset lancar lainnya itu kan di amortisasi menunjukkan nilai debit, maka investasinya itu berada di akun debit. Berarti pencatatannya itu investasi pada PT Naura sebesar 120.000 dan di kreditnya itu ada pendapatan dari PT Naura sebesar 120.000. Nah, selanjutnya juga seperti itu. Nah, jadi untuk setelah kita buat semua jurnalnya itu, maka kita tinggal posting aja nih untuk mengetahui berapa sih nilai investasi pada PT tersebut gitu. Nah, untuk bentuknya itu bisa seperti ini. Ada kolom debit dan kredit. Nah, kolom debit dan kredit itu kita tentukan dari jurnal-jurnal yang kita buat. Jadi kalau misalnya kita sedang membuat untuk investasi, maka kita bisa lihat dari jurnal-jurnal tersebut akun investasi itu berada di debit atau kredit. Lalu kita tinggal sesuaikan sesuai dengan kolom tersebut, sehingga kita bisa dapat dari soal kali ini nilai investasi yang kita peroleh itu sebesar 10.806.000. Dan untuk pendapatan yang kita peroleh itu kita bisa menggunakan cara yang sama, tinggal menentukan aja pendapatan ini ada di debit atau kredit dari jurnal tersebut, lalu kita pindahkan. Dan untuk soal kali ini itu kita memperoleh 1.206.000 pendapatan.